Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, ada hadis yang kita perlu menyadari dan mensyukuri. Hadis ini masyhur, akan tetapi barangkali banyak sekali orang yang tidak mengingat sehingga tidak menyadari. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan At-Tirmidzi dalam As-Sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melewati hari itu dengan rasa aman. Sirbihi ini kata para ulama bisa dibaca dengan sirbihi, artinya keluarganya aman, selamat, sehat. Atau bisa sarabihi, ya, dengan artian jalannya, aktivitasnya aman. Ya, semuanya tidak ada ganjalan sama sekali, aktivitas lancar. Kemudian dia sehat jasadnya, apalagi akalnya, tapi sehat jasadnya. Kemudian dia bisa makan, bukan nikmat. Maka ada hadis lain yang juga perlu kita jadikan pegangan setiap hari dan setiap saat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kalian lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, karena lihat ke bawah itu akan bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Kebanyakan orang merasa kurang karena yang sudah dia terima ini sekalipun banyak terlalu terbiasa sehingga tidak dirasa nikmat dan luar biasa. Giliran lihat punya orang lain, enak orang lain. Jadi dilihat dari orang lain sisi enaknya, giliran lihat kita sendiri sisi tidak enaknya. Ini yang membuat orang susah bersyukur. Dan kita perlu catat, Rasulullah SAW mengingatkan dengan 3 poin. Sehat, bisa makan, aman. Ini semua 3-tiganya penting. Kalau diambil salah satunya, kita merasakan betul-betul hidup ini timpang. Sebagian orang barangkali merasa mending mati saja. Kita bayangkan ada orang kaya ini banyak contohnya. Kaya, bukan mobilnya banyak, rumahnya yang banyak. Bahkan bukan hanya rumah, villa. Kalau mau beli tinggal pesawat aja itu dia beli. Pesawat yang dijentrek-jentrek gitu. Ya. Tapi setiap hari harus ngepil. Harus ngepil sudah. Dan pilnya itu bukan pil yang kayak Mixagrip saya beli di warung gitu. Pil itu kemana-mana sudah ada dokter pribadi membawa kantong khusus untuk obat. Bayangkan kira-kira enak mana orang sehat jalan ke pasar, ke kantor, ke pengajian bebas, tidak terikat dengan sesuatu obat, dokter dan lain sebagainya. Dengan orang kaya dikawal, ada sopirnya, mobilnya ganti-ganti, tapi ada kantong obat khusus kemana-mana. Ya. Punya mobil mewah tapi ambulan. Ya, tidak enak sekali. Ya dia mungkin mampu. Ya, bikin ambulan yang kayak bis gitu, ya masuk kayak istana, tapi tetap namanya ambulan tidak enak. Ya. Kita ini ingin merasakan bahwa sehat itu bersyukur gitu. Ya, termasuk aman. Antum bayangkan ya, ini terlepas dari kondisi politik, kita bayangkan dulu tahun 98 ya. Saya ingat mau sholat subuh itu ketakutannya luar biasa gara-gara ninja. Ya. Padahal wallahu alam ada orang yang cuek aja gitu, cuek aja sholat subuh, ya aman aja. Cuman saya merasakan takut itu luar biasa, memang ketakutan. Ya.
Dan kita bayangkan seandainya memang ketakutan itu benar, kita keluar tidak bebas, ya, mau ke masjid khawatir tidak aman. Maka nikmat aman itu luar biasa nikmatnya. Ya. Saya pernah merasakan di negeri orang pulang dari masjid ke rumah tengah malam setengah 11, setengah 12, lewat tengah kampung gelap, aman sekali. Karena memang di daerah itu terkenal peraturannya tegas, orang jangankan mau sampai berbuat macam-macam, ya. Orang ngamplok aja sampai mahkamah, ya, mukul itu sampai mahkamah. Saya punya kenalan soalnya itu, mukul kawannya masuk mahkamah langsung. Ya, peraturannya ketat sekali. Nah, di situ saya merasakan aman luar biasa. Tengah malam saya pulang, turun dari mobil, jalan, istilahnya seram, memang seram karena gelap. Kemudian kita tidak di negeri sendiri, tapi aman, masya Allah. Nah, itu kalau seandainya bawa keluarga, bawa anak, istri juga, jalan juga aman, alhamdulillah. Nah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa pada saat di negeri sendiri. Kadang-kadang jam 10, nggak usah nunggu nanti tengah malam. Jam 10 aja kita mungkin sudah harus tutup itu. Kalau jalan di tempat itu jangan sendirian. Ya, kenapa? Seperti dewe. Ya, kalau antum keluar dari rumah kok di luar jam wajar, ya berarti siap menanggung resiko. Ya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kita akan merasa betapa mahalnya aman. Dan sampai sekarang di negeri kita ada beberapa daerah yang tidak bisa kita menikmati sebagaimana kita di tempat-tempat biasa. Ya kan? Nah, ini ikhwah sekalian menjadi catatan penting agar kita gampang bersyukur. Kalau itu kita dapatkan, kita kumpulkan, bersyukur. Ya. Dan tadi yang kata Rasulullah SAW, gampangkan lihat ke bawah. Ya, lihat ke bawah itu bisa membuat kita bersyukur, baik rizki maupun kesehatan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang sedang sakit, ya, ini merupakan salah satu bentuk persatuan yang luar biasa, ya. Ketika salah satu anggota badan sakit, kata Rasulullah, tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Ketika salah satu anggota badan sakit, maka yang lain ikut tidak bisa tidur dan merasa demam. Ini persatuan yang tidak ada yang bisa mencontohi sebagaimana contoh Islam. Ketika Rasulullah SAW menginginkan agar kaum muslimin itu seperti badan gitu. Ya seperti badan, bukan hanya seperti persatuan sepak bola, itu masih bisa angkel-angkelan itu. Ya, mau giliran dang penalti rebutan, itu kan sering dijadikan satu contoh, ya. Kalau mau bersatu itu seperti persatuan sepak bola, oper itu mereka bersatu kayak gitu, padahal enggak kan. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang nyata mengatakan, hendaklah setiap kaum muslim dengan muslim yang lain seperti anggota badan. Satu sakit, yang lain ikut merasakan, nggak bisa tidur dan merasa humma. Humma itu demam, sakit gigi bisa demam, ya. Kecantol paku demam, orang lagi tabrakan demam, operasi demam, nggak bisa apa-apa, sering sekali seperti itu. Ya, ketika orang sakit, dia melihat orang yang lebih sakit, dia merasa agak tentram, tenang. Oh, alhamdulillah saya ini masih tidak separah orang itu. Ya, ini adalah salah satu metode para ulama. Kenapa demikian? Rasulullah SAW sendiri mengajarkan, kalau kalian mendapat musibah, ingat dengan musibah yang menimpa saya. Para ulama mengatakan maksudnya ketika ada orang kehilangan anggota keluarga, mengingat kematian Rasulullah SAW, mungkin dia akan agak reda, berkurang kesedihannya. Dan ini pernah dialami oleh para sahabiyah ketika sebagian sahabat wanita datang bertanya, mana fulan suaminya meninggal. Karena kafilah Rasulullah SAW atau pasukan Rasulullah SAW datang dari medan jihad dan mereka menang memang, akan tapi banyak terjadi musibah, banyak kaum muslimin yang terbunuh atau syahid. Dia tanya, mana fulan suamiku meninggal, anaknya meninggal, kakaknya meninggal. Ini seorang wanita. Rasulullah SAW gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah mendengar Rasulullah SAW sehat, musibah saya terasa ringan. Artinya ketika seseorang mendapatkan musibah kemudian melihat ada orang yang memiliki musibah lebih berat, musibahnya terasa lebih ringan. Wah, saya belum dapat pekerjaan, ini dituntut terus berkali-kali. Banyak orang punya utang meskipun banyak pekerjaannya. Pekerjaannya banyak, tapi kok banyak utangnya? Ya, mungkin pekerjaannya numpuk hutang. Ya. Jadi kita bisa bersyukur pada saat kita menyadari bahwa nikmat Allah itu
banyak, kemudian biasakan melihat ke bawah dalam urusan dunia. Tentunya dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat melihat orang bisa sholat lebih banyak, bisa belajar lebih semangat. Kenapa saya tidak bisa? Ya. Nah ini maka di antara nasihat Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, beliau mengatakan di antara kekurangannya seorang pelajar sering dia suudzon dengan dirinya. Wah saya nggak bisa ini, kalau orang itu pinter. Ini kekeliruan. Kata beliau, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak ngerti apa-apa. Kata Syekh Sadhan, wa kulluna dzakar rajul. Kita semua sama, kita semua orang yang itu. Cuman berbedanya kalau ada orang berkeluarga mau belajar, maka dia dapat ilmu. Dia berusaha, dia dapat. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Orang Arab mengatakan kullu man sara 'ala darbi wasal. Orang yang mau menempuh perjalanan dia nyampe. Nah, kalau orang mau perjalanan enggak ngeri, enggak apa gimana ya, berangkat apa enggak? Kapan nyampenya, orang belum mulai perjalanan. Nah, orang mau belajar dapat ilmu, kalau belum mulai dia enggak bisa evaluasi. Ya, apalagi dapat hasil wong dia juga enggak mulai. Ya, pengen hafal Quran, pengen bisa belajar, ngerti agama, tapi enggak mulai. Maka di antara langkah kita ketika melihat ini masalah akhirat ya, masalah akhirat, melihat ada kawan bisa belajar, kenapa saya tidak bisa belajar? Ada orang ibadahnya kuat, kenapa saya tidak bisa? Nah, ini masalah akhirat. Jangan dibalik. Ya. Giliran masalah akhirat, bilangnya apa? Takdir saya ndak sholat. Ini ngelantur sekali. Giliran kerjaan, lemburan kawannya diambil. Sudah lemburan punya kawannya lagi, dirapel sama dia. Subhanallah. Ini giliran masalah dunia, alasannya macam-macam. Maka ikhwas sekalian, kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan di antara bentuk kesyukuran adalah seorang memelihara nikmat. Ya, memelihara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kesehatan kita semua. Kesehatan agama dan dunia. Ya. Dan kita mungkin perlu mengingatkan penyakit yang ada di tengah-tengah musim kita ini sekarang masih ada. Jadi sekalipun kita semangat beribadah, semangat beraktivitas, kunjung-kunjung maupun beribadah dengan mencari nafkah, tetap kita berusaha mencari ikhtiar, ya, mencari langkah usaha agar aman dari segala macam yang membahayakan. Ya, dan kita sering akhir-akhir ini mendengar orang-orang yang kita kenal meninggal, maka tidak saatnya kita berdebat. Ya, oh itu hanya berita hoax atau ini adalah apa itu namanya? Konspirasi. Kayaknya antum ngobrol ini terus tiap hari. Ya, ini sudah tidak saatnya. Tapi kita menjaga maslahat diri sendiri dan keluarga. Hati-hati. Ya, apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Enggak bisa ngerjakan, jangan ngompori yang bisa ngerjakan. Seperti itu. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari perhatian agama juga. Ya, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, hadisnya masyhur, sanadnya ada perbincangan, tapi maknanya sahih. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aqilha wa atawakkal atau utliquha wa atawakkal. Ya Rasul, ini onta saya ini mau tak cencang dulu kemudian saya tawakal atau saya biarkan aja terus saya tawakal. Kata Rasulullah, aqilha wa tawakkal. Ya, cencang dulu, kamu kemudian bertawakal kepada Allah. Maka bukan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kita meremehkan, cuek, kemudian tidak peduli dengan maslahat diri sendiri maupun orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Kemudian menjadikan yang sudah-sudah sebagai kafarah atau penghapus dosa, dan yang sudah Allah takdirkan meninggal, semoga Allah Azza wa Jalla tuliskan untuk mereka semua husnul khatimah. Baik ikhwas sekalian, insyaallah pada pengajian-pengajian yang akan datang dari sekarang kita akan membahas tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam ahli hadis yang meninggal tahun 748 Hijriyah. Beliau merupakan salah seorang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ahli hadis, ahli sejarah, ahli fikih juga, cuman fikihnya tidak sampai disebarkan karena penonjolan beliau justru dalam ilmu hadis.
Kemudian muatan buku yang beliau suguhkan untuk kaum muslimin ini dilengkapi dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Beliau akan sebutkan sekitar 70 poin tentang dosa besar. Dan beliau tidak ingin mengatakan bahwa dosa besar itu cuma 70 saja, tidak. Ini hanya yang disebutkan dalam dalil, tapi masih banyak. Dan seseorang tidak boleh kemudian mengetahui, oh ini tidak merupakan dosa besar karena tidak ada dalilnya. Ya sudah, kalau gitu santai saja. Tidak seperti itu. Nah, maka sesuatu yang penting kita ketahui ketika kita mengetahui dosa besar agar kita tidak terjerumus. Orang Arab mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengenal sebuah keburukan bukan untuk dikerjakan, akan tetapi agar aku terhindar. Karena orang yang tidak ngerti kalau itu jelek dan ini baik, maka dia akan masuk ke dalam kejelekan. Dikiranya baik, ternyata jelek karena tidak tahu dilaksanakan. Ini banyak sekali, ya. Banyak sekali, dan kita ketahui bahwa orang yang beribadah lebih banyak terjerumus ke dalam syubhat karena dia tidak tahu kalau itu jelek. Nah, akan tapi ini kabair atau dosa-dosa besar ini kebanyakan kaum muslimin mengetahui dan mengenal. Ya, mengenal, cuman memang ada bagian-bagian yang akan disebutkan tidak semua kaum muslimin kenal. Di antaranya bagian akhir yang disebutkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika ada orang yang lancang mencela sahabat Nabi. Orang yang lancang mencela sahabat Nabi ini merupakan dosa besar. Kenapa? Ya banyak dalilnya, tunggu aja tanggal mainnya. Nah, kita akan bahas. Tapi yang jelas gampangnya Islam ini disampaikan oleh mereka. Dan ini disampaikan oleh Imam Al-Auza'i dan juga imam-imam yang lain. Mereka mengatakan bahwa musuh-musuh Islam ketika mereka ingin menghancurkan Islam, caranya satu persatu dicemooh dulu sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi yang suka menyampaikan hadis kepada kita berhasil untuk dicela, maka mereka akan gampang menyerang Islam. Ini pernyataan seorang ulama yang bernama Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min as-sahabati fa'lam annahu zindiq." Kalau engkau melihat ada seorang berani mencela seorang sahabat Nabi, ketahui bahwa orang itu zindiq. Zindiq itu munafik. Ya. Wa dzalika anna al-Qur'ana 'indana haqq. Karena Al-Qur'an itu benar. Kita yakini Quran itu benar. War rasulu indana haq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Wa innama adda ilaina sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan semua itu kepada kita adalah para sahabat. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka yang menyampaikan ilmu itu para sahabat. Ya. Wa innama aradu an yat'anu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah. Mereka ingin mencela para sahabat, hidup matinya untuk hadis. Hafalannya kuat, dicela. Sengaja itu, terprogram itu, seperti itu, untuk mendangkalkan keyakinan kaum muslimin. Dan itu tidak mustahil dan tidak aneh, karena Al-Quran pun mereka kritik. Dan sekarang kaum muslimin tidak banyak yang protes ketika mereka mengkritik Al-Quran. Ya. Bukan disalahkan, kalau disalahkan Al-Quran sesat itu banyak orang yang ngamuk, yang demo segala macam. Tapi ketika ada orang mengkritisi Al-Quran, Al-Quran ini nggak cocok kalau untuk yang ini, ya. Atau Al-Quran bisa dikritisi. Nah seperti ini orang kan melihat, oh iya ilmiah ya, ilmiah. Sampai anak-anak muda yang ikut belajar sama orang model kayak gini rela untuk tidak sholat. Karena apa? Pakai main otak. Di saat mereka sedang semangat belajar, dapatnya orang-orang kayak gini, gampang rusak ya. Ya, para ulama susah sekali membawa hadis, membawa ilmu fikih, susah setengah mati. Giliran perusak Islam datang, sebar. Ini tantangan kaum muslimin agar semakin semangat belajar ilmu agama. Tidak kemudian kita sudah di zaman modern mau cari ilmu gampang, tinggal klik sampai. Buktinya tidak seperti itu, karena ternyata syubhatnya semakin besar, kerancuan dan pemikiran yang menyeleweng banyak sekali. Benar kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah. Beliau mengatakan justru kita ini hidup di dalam zaman yang dua sifatnya. Yang pertama zuhurul jahl, kebodohan, ketidaktahuan tentang agama banyak sekali. Ya.
Yang kedua fusyuwul afkaril munharifah, ditambah lagi banyaknya pemikiran-pemikiran lenceng. Jadi sudah saatnya kita itu semakin semangat dalam belajar agama. Taib ikhwan sekalian, kitab Al-Kabair ini beliau tulis sejak lama. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah seorang ahli hadis, sehingga beliau menyebutkan kitab ini dengan berbagai dalil yang lengkap. Dan beliau sendiri seperti kita sampaikan tadi merupakan salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena memang hidupnya dekat sekali, zamannya dekat. Dilahirkan juga di daerah Damaskus. Syekhul Islam orang Damaskus juga. Kemudian beliau juga sempat ketemu dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir lebih tua. Akan tetapi wallahu alam apakah sempat belajar lama atau tidak. Kemudian beliau ketika awal belajar, beliau belajar dari guru daerahnya. Guru daerahnya namanya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini juga ahli tarikh. Beliau punya buku namanya Tarikh Dimashq, Perjalanan Sejarah Damaskus. Antum tahu berapa jilid? 74 jilid. Iki macane ya apa gitu ya. Bukunya 7 jilid nggak rampung-rampung, ini 74 jilid gitu. Ini gurunya Az-Zahabi. Maka beliau juga sama dengan gurunya, beliau menulis buku tentang sejarah namanya Tarikhul Islam. Tarikhul Islam dari zaman Nabi SAW sampai zaman beliau 36 jilid. Dan banyak buku-buku lain tentang ilmu hadis. Ada yang namanya Mizanul I'tidal. Ada Tahdzibil Kamalah. Beliau ini belajar dari seorang guru hadis, pakar hadis juga namanya Al-Mizzi rahimahullah. Beliau gurunya ini punya kitab namanya Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal itu buku tentang perawi-perawi hadis. Fulan ini gimana? Orangnya terpercaya apa tidak? Disebar di situ. Nah, Az-Zahabi belajar dari gurunya Al-Mizzi, beliau ngarang kitab untuk mengkoreksi kekurangan kitab gurunya. Sehingga dikatakan namanya Tahdzibil Kamal. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar murid Az-Zahabi. Beliau sampai minum Zam-Zam, berdoanya kepada Allah, ya Allah saya pengen memiliki ilmu seperti Az-Zahabi. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai setiap kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, hampir Al-Hafidz Ibnu Hajar punya yang semisal. Az-Zahabi punya kitab judulnya Al-Kashif. Al-Kashif ini membahas juga tentang ilmu rijal atau orang-orang yang meriwayatkan hadis di kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu kan ada rawi-rawinya itu, namanya ini fulan, ini orangnya gimana, terpercaya apa enggak gitu. Itu dibahas oleh Az-Zahabi. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab juga hampir sama, 1 jilid namanya Taqribut Tahdzib. Kalau Imam Az-Zahabi punya kitab Tahdzibil Kamal, Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab Tahdzibut Tahdzib yang sudah dikoreksi oleh beberapa mahasiswa di UIM dan akan terbit segera dalam waktu dekat. Salah satu pengkoreksinya adalah penelitinya seorang mahasiswa Indonesia. Taib. Kemudian beliau ini juga punya buku namanya Syiar A'lamin Nubala. Ini barangkali lebih populer untuk kalangan penuntut ilmu. Syiar A'lamin Nubala ini buku tentang biografi para ulama. 25 jilid. Ya. Dan ini merupakan kehebatan, kesabaran para ulama dalam belajar. Nulisnya segitu. Beliau meninggal tahun 748, umurnya 75 tahun. Karangannya banyak panjang-panjang. Ketika beliau belajar dari guru kampungnya, kemudian pindah ke Mesir, pindah kemana, beliau sampai belajar di 1.300 guru. Ya, kalau kita mau ngitung guru kita ya, SD anggap 20 orang guru kita, SMP 20, SMA 20, fakultas perguruan tinggi 20, 80, tambah guru pengajian. Ya, pengajian yang gimana? Yang kuping atau yang tidak sengaja lewat di masjid ada pengajian nongkrong sebentar gitu. Ya, anggap 20 ustadz, 100. Berapa persennya? Ini 1.300 guru, dan belajarnya para ulama itu ngapalkan, kemudian nulis, nyatet. Datangnya itu bukan gayanya orang yang hafalannya kuat gitu, ya. Datang belajar beneran, ya. Nah, meskipun
para ulama ahli hadis mengatakan yang dijadikan standar orang belajar itu adalah banyak hadis yang dipelajari, ya, bukan banyaknya guru. Ya, kata Al-Iraqi rahimahullah, beliau sampai memiliki salah satu syair dalam kitab Alfiyah. Beliau pernah menyebutkan wa kathratul masmu'i fihi ya'tani laisa bi kathrati syuyukhi faftini. Ya. Kata beliau, yang antum semangat untuk kumpulkan, antum perhatikan bukan banyak-banyakan guru, tapi banyak-banyakan hadis yang didengar. Ya. Bukan banyak guru, bukan banyak hadis. Banyak apa? Ya. Jadi ini bukan berarti maksudnya ini nggak penting, akan tetapi menunjukkan semangat Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mencari ilmu hadis, fikih, bahasa, sampai macam-macam. Gurunya sampai 1.300 orang, ya, muridnya lebih banyak lagi. Nah, ini menunjukkan semangat mereka dalam belajar. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengan dosa besar ini banyak. Di antara yang paling terkenal adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarkanlah, hati-hatilah kalian dari 7 hal yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, as-sihir, perbuatan sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya, ini merupakan dosa besar. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa aklur riba, memakan riba. Wa tawalli yaumaz zahf, lari dari pertempuran. Kemudian wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh seorang wanita muslim yang menjaga kehormatannya dituduh berzina. Ini semua 7 hal yang merupakan dosa besar. Dosa besar. Az-Zahabi rahimahullah mengomentari dalam kitab ini bahwa hadis ini tidak menunjukkan bilangan yang hanya cukup pada 7 hal itu, tidak. Akan tetapi hadis ini menekankan bahwa 7 hal itu mengerikan semuanya. Bukan berarti dosa besar hanya itu saja, tidak. Banyak dosa besar lainnya. Akan tetapi 7 yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ini merupakan hal yang mengerikan sekali. Dan beliau mengambil kesimpulan bahwa dosa besar itu tidak satu tingkatan, akan tetapi banyak. Maka Rasulullah SAW memasukkan kesyirikan merupakan dosa besar yang harus diwaspadai. Padahal bukan dosa besar saja, kesyirikan di atas, paling atas. Ya. Karena apa? Orang yang melakukan dosa besar masih bisa dimaafkan oleh Allah. Maksudnya kalau dia mati belum taubat. Orang syirik tidak. Orang yang melakukan kesyirikan belum sempat bertaubat, syiriknya syirik besar, maka dia akan masuk neraka kekal. Ya, ini akan dibahas pada bab pertama tentang kesyirikan. Ya. Akan tetapi ini ingin menunjukkan Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Bahkan syirik besar masuk ke dalam hal yang perlu diwaspadai. Ini menunjukkan bahwa semua mengerikan sekali. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dosa besar itu macam-macam. Di antaranya adalah hal yang di dunia biasanya diberikan had atau hukuman khusus. Contohnya mencuri dipotong tangan. Yang kedua, membunuh diqisos. Ini terlepas dari apakah pemerintah menerapkan atau tidak, akan tetapi dalam syariat seperti itu berarti itu dosa besar. Orang yang membunuh kemudian diqisos ini akan menimbulkan keamanan luar biasa. Allah menyatakan walakum fil qisasi hayat, dan kalian akan mendapatkan kehidupan dalam penerapan hukum qisas. Karena ketika ada orang membunuh diganti bunuh, maka tidak akan menyebar pembunuhan di mana-mana. Yang bunuh 3 orang, bunuh anak kecil, bunuh, tetap 3 orang dibunuh. Loh kan gak imbang, ini 3 orang, ini 1 orang anak kecil juga. Tidak bisa seperti itu. Pembunuhan itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi ketika ada orang membunuh berencana kabur, tidak boleh dibiarkan, harus dikejar itu, dikejar dan dipenggal. Orang kalau tahu seperti itu aman dia, aman.
Jadi orang tidak akan berani gampang membunuh. Akan tetapi ketika ada orang membunuh tidak dibunuh, apalagi dibiarkan, kemudian nyebar dan akhirnya penyakitnya nyambung ke yang lain-lain. Akhirnya keamanan tidak terkendali. Dan ini bahkan terjadi di negara-negara maju yang kaum muslimin banyakan. Kaum muslimin zaman sekarang silau dengan negara-negara itu. Ya, silau dengan negara-negara itu. Saya punya kawan dari negara-negara maju. Ya, mereka bilang, negara saya ini masing-masing bawa pistol gampang. Bunuh-bunuh sama temennya nggak cocok, dor mati sudah. Pemerintahnya mungkin nggak apa-apa itu. Biarin. Mungkin kebanyakan orang mati satu ngurangi biar bisa nafas di udaranya. Ya, kata siapa? Negara maju, adil apa? Iya mungkin mereka dalam kebijakan pekerjaan cocok, tapi dalam urusan syariat tidak ada yang paling bagus dari Islam. Ya. Nah, dosa besar itu diantaranya adalah membunuh, dikisos. Kemudian termasuk diantaranya adalah zina. Ketika orang yang berzina dirajam atau didera dengan 100 kali pukulan. Bahkan menuduh itu juga dosa besar, menuduh zina. Ketika seorang menuduh seorang wanita mukminah berzina, dia tidak bisa mendatangkan dalil, didera 80 kali, persaksiannya tidak akan diterima. Nah, ini merupakan dosa besar. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan tanda-tanda dosa besar di dunia. Tanda yang lain adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan ucapan murka Allah, laknat Allah, ancaman neraka. Ini merupakan tanda kalau perbuatan itu merupakan dosa besar. Ini yang disebutkan dalam kitab Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan tersebut, mengatakan bahwa hadis tadi bukan fama fihi hasrul kabair. Ini tidak menyebutkan bahwa dosa besar itu hanya ada dalam hadis yang menyebutkan 7 dosa itu, tidak. Akan tapi yang dimaksudkan adalah bahwa 7 itu mengerikan. Kemudian yang terjerumus ke dalam dosa besar adalah orang yang melakukan sesuatu yang ada hadnya, kemudian akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala min adzabin au ghadabin au tahdidin au la'ni fa'ilihi ala lisan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabirah. Yang melakukan sesuatu yang diancam dengan laknat dengan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dosa besar. Termasuk di antaranya pernah kita sampaikan yaitu laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk muhallil. Muhallil itu dosa besar. Muhallil itu apa artinya? Artinya menjadi suami apa? Menjadi suami sebentar. Ya, ketika ada orang cerai, rujuk. Cerai, rujuk. Cerai ketiga tidak bisa rujuk dalam syariat. Ya, dia harus nikah sama orang lain. Si perempuan harus nikah sama orang lain. Nah, kalau ternyata memang dia cerai lagi, baru suami pertama bisa rujuk. Nah, datang orang bilang, wes biar kamu bisa rujuk sama dia, ayo sama ana, enggak terhormat sama sekali. Ya. Ini namanya muhallil. Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal muhallilalah, al-muhallalalah. Atau kama qala sallallahu. Ya. Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadi suami yang sekedar bisa menghalalkan seorang wanita kepada suami pertamanya. Dia dilaknat dan orang yang minta juga dilaknat. Minta seperti itu dilaknat. Jadi ini merupakan dosa-dosa besar. Nah, dan Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan bahwa dosa besar ini jika seandainya seorang menghindarkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang kecil. Kemudian bisa masukkan orang ke dalam surga. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Nah, para ulama mengatakan maksudnya adalah dosa kecil ini akan diampuni Allah ketika kita menjauhi dari dosa-dosa besar. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan juga dari ayat yang sama ini bahwa dosa besar tidak akan diampuni dengan amal soleh. Allah menyatakan dalam Al-Quran innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan
keburukan-keburukan. Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalian iringi perbuatan dosa dengan amal soleh, niscaya amal soleh akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa itu. Para ulama mengambil kesimpulan maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa gampang. Wah, saya melakukan dosa besar nanti banyak puasa saja, nggak bisa. Dosa besar harus taubat. Taubat berarti harus ditinggalkan, harus menyesal dan niat untuk tidak kembali mengerjakan kembali. Itu namanya taubat. Kalau seandainya dosa besarnya menzalimi orang lain, harus mengembalikan kezalimannya, meminta kehalalan dari orang yang dizalimi. Itu dosa besar dan harus taubat. Tidak cukup sekarang puasa yang banyak, sholat yang banyak, baca Al-Quran yang banyak, cukup untuk menghapuskan dosa-dosa besar, tidak bisa. Ini menurut mayoritas ulama. Mayoritas ulama seperti itu. Dan kita ketahui bahwa dosa itu menjadi sumber petaka. Ya. Al-Quran jelas sekali dalam surat Ar-Rum mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah jelas dan terjadi, nampak kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan gara-gara apa yang dikerjakan orang-orang. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah tujuannya agar orang dihukum dan yang kedua taubat. Liyudhiqahum bima amilu la'allahum yarji'un. Biar mereka ngerasakan ini loh hasil perbuatan kalian. Yang kedua dan mereka mau kembali. Ya. Mereka mau kembali dan mereka biar merasakan akibat apa yang mereka perbuat. Nah, ini jelas sekali. Jadi setiap dosa itu ada efeknya. Bahkan salah seorang ulama salaf mengatakan, saya terlilit hutang setelah dosa yang saya kerjakan 40 tahun yang lalu. Antum bayangkan. Jadi efek maksiat itu terkadang tidak langsung ngena. Akan tetapi berangsur-angsur setelah sekian lama ternyata efeknya baru kerasa. Ini berbahaya berarti. Ya. Ini seorang ulama ahli hadis dan tabi'in. Beliau mengatakan saya tahu kenapa saya jadi orang pailit, dililit hutang. Karena ada sebuah dosa yang dulu pernah saya kerjakan 40 tahun. Ini mirip dengan pernyataan Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan hurimtu qiyamal laili 6 ashhur atau 5 ashhur min dzambin asabtuhu. Saya tidak bisa bangun malam selama 5 bulan berturut-turut gara-gara sebuah dosa yang aku kerjakan. Ditanya oleh muridnya, antum dosa apa? Saya pernah melihat ada orang nangis di masjid. Saya bilang dia mungkin dalam hati dia bilang, ini orang ini kayaknya sedang riya. Gara-gara dalam hati bersuudzon kepada orang, tidak diomongkan, hanya terbersit saja bahwa ini ada orang nangis, mungkin riya dia. Gara-gara itu saja ternyata saya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah tidak bisa bangun malam selama 5 bulan. Nah, tapi mungkin para ulama juga mengambil kesimpulan bahwa ini tidak mesti, bisa jadi memang kebetulan saja seperti itu. Apakah dosa yang kecil bisa membuat orang hukumnya separah itu? Akan tetapi sebagian ulama yang datang setelah Sufyan ats-Tsauri mengatakan haula'i qallat dzunubuhum fa'alimu min aina utu. Mereka ini dosanya sedikit sehingga mereka sadar kira-kira dosa yang mana yang bisa membuat mereka mendapat musibah. Kalau kita ini kebanyakan dosa, jadi tidak ngerti ini musibah dari mana. Ya. Dan mungkin gara-gara dosa ini, karena kebanyakan dosa, bukan hanya kita nggak ngerti dosa yang mana penyebabnya, jangan-jangan setelah ini ada musibah, na'udzubillah. Ya. Artinya, kenapa kita belajar tentang al-kabair? Karena memang ternyata dosa besar ini banyak diremehkan orang. Yang kabair saja, yang dosa besar diremehkan orang, apalagi yang kecil. Ya. Yang besar saja diremehkan orang. Dan bisa jadi di tengah kaum muslimin banyak orang tidak kenal ini dosa besar atau bukan. Bahkan kalau dibilang, oh, kamu jangan kayak gitu, ini dosa besar loh. Iya toh, dosa besar itu apa? Sebesar apa? Ngenyek mungkin malah ngece. Ya. Padahal para ulama mereka hati-hati sekali. Ya. Hati-hati sekali. Giliran orang yang zaman sekarang, ya sholat aja nggak biasa, ya nggak puasa lo biasa, nggak malu itu.
Puasa Ramadan siang-siang makan. Ya. Mungkin dia punya alasan, saya ini tukang, kalau saya tidak kerja nanti anak istri saya makan apa gitu. Akhirnya terang-terangan bawa ketel, kamu tahu itu, ketel teko itu. Isinya teh. Ya, teh. Makan siang-siang, terang-terangan, subhanallah. Ini melakukan perbuatan dosa depan kaum muslimin terang-terangan, enggak malu. Ya. Na'udzubillah. Maka ikhwas sekalian, melakukan dosa besar ini akan berefek juga pada keamanan alam. Bukan hanya keamanan dirinya, akan tapi keamanan alam. Ada hadisnya. Ya. Rasulullah SAW ditanya, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan hancur binasa meskipun di tengah-tengah kita banyak orang yang soleh? Kata Rasulullah, na'am idza kathrul khabath. Iya, kalau seandainya keburukan, kekejian sudah banyak. Ya. Keburukan, kekejian sudah banyak, meskipun banyak orang soleh, bisa kebagian, bisa kecipratan. Ya. Dosa besar ini kita akan pelajari. Ternyata kita akan menyadari bahwa di tengah masyarakat kaum muslimin banyak yang masih terjangkit penyakit itu, terpapar, bahasa gaulnya. Ya. Yang pertama, ini isyanya sebentar lagi ya. Ya. Sampai jam 9. Soalnya biasanya kalau pagi hari Sabtu itu kan sampai syuruk dan waktu sholat hari raya ya. Ya. Yang pertama ikhwas sekalian adalah syirik. Ini jadikan pembahasan pertama oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau menyebutkan syirik itu ada dua. Yang satu syirik besar, yang satu syirik kecil. Yang pertama dalilnya ada 3 dari Al-Quran, 3 dari hadis. Langsung azan HP-nya. Yang kedua adalah syirik kecil yang disebutkan dengan contoh riya. Riya. Disebutkan di situ ada 1 dalil dari Al-Quran, kemudian 3 dari hadis. Ada beberapa nasihat para ulama juga. Yang pertama syirik besar. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati belum taubat dari syirik. Akan tapi Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Maksudnya kalau ada orang mati belum sempat bertaubat, kemudian dia mati, melakukan berbagai dosa besar lainnya yang akan kita bahas, kalau dia tidak melakukan kesyirikan, Allah masih sempat mengampuni. Tapi kalau syirik tidak. Ini dalil yang pertama, paling terkenal hadis ini, ayat ini. Kemudian yang kedua, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang ketiga, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan dia dari surga dan tempatnya adalah neraka. Ini merupakan kesyirikan atau dosa yang paling besar. Maksudnya adalah apabila dia tidak sempat bertaubat. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini azan ya, udah azan dulu aja lah.
Berapa menit qomatnya? 8 menit. Kali cepet. Hah? 20 menit ya? Taib, 20 menit insyaallah. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Artinya menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyembah yang lain. Tidak mesti menyembah selain Allah saja, akan tetapi menyembah Allah tapi sambil menyembah yang lain. Berdoa kepada Allah tapi juga doa kepada yang lain. Minta perlindungan kepada Allah tapi juga minta perlindungan kepada yang lain. Minta agar musibahnya dihilangkan kepada Allah tapi minta juga agar musibah dihilangkan kepada yang lain. Ini juga namanya syirik. Namanya syirik, dan itu merupakan contoh syirik besar. Berbahaya sekali. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, mau enggak aku tunjukkan kalian dosa yang paling besar? Rasulullah SAW ulangi 3 kali. Tidak langsung beliau sebutkan, akan tetapi disebutkan 3 kali. Mau enggak tak tunjukkan dosa yang paling parah? Sampai diulang pertanyaan 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Kata rawinya dari sahabat, wa kana muttaki'an fajalas. Rasulullah SAW tadinya lendetan. Kemudian beliau bangun gitu. Kemudian bangun begini, kemudian mengatakan, ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur. Hati-hatilah kalian dari perkataan palsu, persaksian palsu. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Masih Rasulullah SAW mengulang-ulang, hati-hati dengan perkataan palsu, persaksian palsu, hati-hati persaksian palsu, hati-hati persaksian palsu. Terus diulang-ulang, kata sahabat, sampai kami berharap, ya Rasulullah, udah mandek ya Rasulullah, mandek. Diulang-ulang terus. Ini menunjukkan bahwa memberikan persaksian palsu merupakan dosa besar, hati-hati. Ada pembahasannya sendiri nanti. Salah satu pasalnya nomor 37, khusus tentang membahas persaksian palsu. Banyak apa enggak? Zaman sekarang enggak ngerti, kan kita bahas saja. Kemudian termasuk di antaranya uququl walidain. Uququl walidain akan disendirikan oleh Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, pembahasan ke-8 tentang uququl walidain. Tapi pembahasan kita adalah masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa syirik ini merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mati belum sempat bertobat. Kalau sudah sempat bertobat, insyaallah aman, seperti para sahabat. Mereka dulu syirik, melakukan kesyirikan. Menyembah berhala, menyembah matahari, ada yang menyembah orang-orang yang bukan orang-orang, bahkan malaikat. Kemudian ada yang juga minta perlindungan dari penjaga tempat sepi. Itu ada dalam sejarah para ulama, mereka menyebutkan orang jahiliyah apabila datang ke tempat yang kosong, mereka mengatakan na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Mereka mengatakan, kami minta perlindungan kepada pemimpin yang bau rekso, istilahnya. Yang bau rekso tempat ini dari kebodohan para pengikutnya. Ini doanya orang-orang jahiliyah ketika mereka minta perlindungan di tempat yang sepi. Nah, kalau sekarang ada orang begitu datang ke tempat angker biar tidak diganggu, bikin rumah baru biar tidak diganggu, minta doa dengan cara yang unik. Nah, ini termasuk, ya, kata para ulama, likulli saqitatin laqitah. Ada barang jatuh, ada yang ngambil. Ada orang yang menyebar hoak, ada yang nyerap. Maksudnya ada pemikiran, ada yang meyakini. Kalau dulu zaman jahiliyah ada seperti itu, zaman sekarang wajar ada yang ngikuti, mewarisi. Ya. Bahwa yang waris itu yang bagus-bagus gitu. Ya, yang kayak gini kok dipelihara. Ya, jadi ini merupakan kesyirikan yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa ini model pertama kesyirikan. Model kedua adalah riya. Dan riya ini tidak perlu disebut panjang lebar karena ada pembahasan sendiri nanti. Pembahasan sendiri merupakan dosa besar. Akan tapi di sini beliau menyebutkan tentang firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan
wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun kepada Allah. Kata Az-Zahabi rahimahullah, tafsirannya adalah la yura'i bi'amalihi ahadan. Dia tidak melakukan sebuah amalan dengan ingin dipuji orang. Ingin dipuji orang dengan amalnya. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyrak wa ana minhu bari." Riwayat Muslim. Allah berfirman, barang siapa yang beramal dengan sebuah amal dia ingin menyekutukan aku, amal itu untuk aku tapi untuk yang lain juga, maka dia dikasihkan ke yang disekutukan itu, dan aku tidak mau ikut campur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wasyirkal asghar. Kalian harus hati-hati dari kesyirikan yang kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Maksudnya apa syirik kecil itu? Qal ar-riya, yaitu riya, pengen dilihat orang. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibada bi'amalihim. Allah berfirman nanti hari kiamat, ketika hamba-hambanya akan mendapat balasan. Allah akan memberikan balasan setimpal untuk masing-masing hambanya. Idhabu ilal ladzina kuntum turaunahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kalian pergi ke orang-orang yang kalian capri, yang kalian pengen tunjukkan amal kalian. Ayo, kalian dulu yang di dunia pernah riak-riak sama orang, pergi ke sana. Mungkin kalian dapat balasannya sama mereka, dan tidak mungkin. Akan tetapi ini balasan untuk orang yang riya. Nah, di sini ada pernyataan sebuah hadis, akan tapi hadis ini dinyatakan bukan hadis, akan tapi pernyataan seorang yang bijak, perkataan orang bijak. Az-Zahabi rahimahullah, ini sebelumnya ada hadis rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Hadis ini masyhur sekali. Di Ramadan sering kita bahas betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat lapar dan dahaga karena niatnya buruk. Kemudian ada sebuah pernyataan yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah tentang orang yang pengen dipuji orang. Mathalul ladzi ya'malu lirriya'i wa sum'ati kamathalil ladzi yamla'u kisahu hasa thumma yadkhulu as-suqa liyashtariya bihi fa idza fatahahu qaddama al-ba'i fa idza huwa hasa daraba bihi wajhahu wa la manfa'ata lahu fi kisihi siwa maqalatan nas. Ada orang tidak punya duit, dia pengen belanja di pasar. Apa yang dia kerjakan? Dia ngambil kresek, diisi batu, kemudian dia datang ke pasar. Nah, kemudian dia beli barang-barang, seret, giliran dia mau bayar, dia lihat kreseknya, batu, ternyata cuma batu. Dia ambil batunya, dipakai untuk mukul-mukul kepalanya. Ya. Manfaat apa enggak kayak gini? Manfaatnya mungkin ada orang bilang, oh kasihan orang ini, ternyata yang dia angkat berat-berat itu cuman batu, dia enggak punya uang. Ya. Tapi apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Tetap dia tidak punya duit dan dia tidak bisa beli apa-apa. Uang yang dibawa itu batu. Kemudian selama ini yang dia kerjakan skenario dia sendiri yang gagal total. Ya. Mau belanja gak punya duit, membawa barang seolah-olah dia membawa duit, ternyata isinya batu. Dia sudah tahu dari awal itu batu. Tapi mungkin orang bisa memaklumi. Kenapa? Karena dia kasihan, ternyata yang dia bawa kelihatannya itu uang, ternyata batu. Jadi orang-orang berusaha memaklumi. Ini mirip dengan orang yang beramal pengen dilihat orang. Pengen dilihat orang. Maka dikatakan di sini fakadzalika alladzi ya'malu lirriya'i was-sum'ah falaysa lahu min 'amali siwa maqalatan nas wala thawaba lahu fil akhirah. Seperti orang yang beramal dengan riya, pengen dilihat orang, dia tidak akan ada yang bisa dimanfaatkan dari perbuatannya itu kecuali pujian orang. Orang lihat, masya Allah, orang ini soleh, orang ini pinter, orang ini rajin, orang ini donatur, masya Allah. Ya, ternyata tidak ada manfaatnya selain pujian orang. Nah, maka tidak ada manfaatnya yang seperti ini. Kemudian beliau menyebutkan juga tentang nasihat orang yang bijak. Siapa orang yang mukhlis?
betul-betul ikhlas, murni, niatnya itu bersih. Al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan aib-aibnya. Nah, ini contoh orang mukhlis. Apakah berarti ketika ada orang menunjukkan amal solehnya tidak mukhlis, tidak ikhlas? Tidak mesti. Karena sebagian amal justru ada maslahatnya untuk ditunjukkan. Sedekah kelihatan orang dicontoh, tidak apa-apa. Baca Al-Quran, ada orang melihat dicontoh, tidak apa-apa. Sholat pun demikian, tidak apa-apa. Ketika ada orang masuk ke masjid langsung duduk, oh ini gak ngerti. Nah, contohi sholat, masuk masjid itu jangan langsung duduk tapi tahiyatul masjid dulu. Nah ini tidak apa-apa. Akan tetapi yang dibahas adalah pada saat orang pengen betul-betul menjaga keikhlasannya. Maka para ulama mengatakan jika orang bisa menjaga hatinya, tidak apa-apa dia menambahkan amal soleh. Tapi kalau dia khawatir akan terganggu keikhlasannya, disembunyikan, dan itu yang asal. Intubdu ma fi intubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian ingin sedekah dan kalian tunjukkan, maka itu bagus, bagus sekali. Akan tetapi jika kalian sembunyi-sembunyi datang ke orang fakir antum kasihkan, itu yang lebih bagus. Seperti itu. Kemudian yang terakhir disebutkan ma ghayatul ikhlas. Sebagian orang ditanya, sebagian ulama ditanya, apa puncak tertinggi dari ikhlas? Alla tuhibbu mahmadatan nas. Jangan suka pujian orang. Jangan suka pujian orang. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan man tarakal amala li ajlin nas atau man tarakal amal li ajlin nas riya. Tarkul amali li ajlin nas riya. Meninggalkan perbuatan karena orang itu sama dengan riya. Kok bisa? Wal amal li ajlin nasi syirik. Beramal pengen dilihat orang itu syirik. Maksudnya bagaimana? Ketika ada orang pengen dilihat, amalnya pengen dilihat, itu masuk ke dalam riya atau syirik asghar. Tapi barang siapa yang meninggalkan amal karena orang juga bisa masuk ke dalam riya. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah ketika orang ingin beramal, kok dia masih mempertimbangkan pandangan orang. Akhirnya dia bilang, wah jangan-jangan nanti dibilang riya nanti. Udah gak jadi. Nah ini masuk riya. Seandainya dia pengen ikhlas dalam beramal, tidak perlu jadi pertimbangan penilaian orang itu. Mau dilihat mau gak dilihat, kerjakan. Oh nanti gimana? Kalau dilihat orang gimana? Cuekkan saja. Mau dilihat orang mau gak dilihat orang, laksanakan. Mau ibadah saja. Ngapain mempertimbangkan orang? Justru orang yang mempertimbangkan orang, wah jangan-jangan nanti saya dilihat orang lagi. Terlalu kayak seperti itu adalah bisikan syaitan. Kalau dituruti kita bisa masuk ke dalam riya. Karena apa? Karena terlalu mempertimbangkan nanti orang lihat, seperti itu maksudnya. Nah, intinya ikhwas kalian, ini merupakan bahayanya dosa besar yang berupa syirik. Ya, dan kita sebutkan bahwa sebenarnya ini bukan dosa besar, akan tapi syirik lebih parah lagi. Karena orang yang melakukan dosa besar masih akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang melakukan kesyirikan belum taubat tidak akan diampuni. Ya, ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang yang suka mengkafirkan. Ketika mereka melihat orang berzina, kafir, langsung neraka sudah. Kok enggak mengkafirkan pelaku perzinaan? Kafir juga dia. Jadi ada MLM kafir. Ya. Kalau tidak mengkafirkan dia kafir. Ini ada yang minum khamr, ada yang berjudi, kafir. Yang tidak mengkafirkan, melok kafir bisa. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti itu. Orang yang melakukan dosa besar selama dia tidak menghalalkan. Kalau menghalalkan sudah, para ulama mengatakan itu juga kafir. Ya. Meskipun dia mengerjakan. Contohnya, ada orang mengatakan sholat nggak wajib bagi saya. Meskipun dia sholat terus, dia bisa kafir. Karena apa? Mengingkari Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa sholat wajib dikatakan dengan perintah tegas, wa aqimus shalah. Dia mengatakan enggak. Menurut saya sholat itu tidak wajib. Meskipun dia sholat, para ulama mengatakan dia kafir. Dia harus taubat. Nah, tapi selama seseorang tidak mengingkari syariat, tapi dia diuji oleh Allah, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, melakukan dosa besar, Ahlussunnah tidak mengkafirkan mereka. Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya bisa mengampuni orang itu.
Tapi bisa juga mengadab. Kalau seandainya Allah pengen membersihkan dia masuk ke dalam neraka jahanam, kemudian baru dia bersih masuk surga, mungkin bisa. Itu bisa, dalam dalil ada. Ada yang dikatakan jahannamiyun, ya, mantan penghuni neraka, tapi sudah bersih. Dilemparkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhan di kampung itu, ketika disiram air hujan, kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Dan jatah mereka masih sangat luas. Ya, itu orang yang sempat mampir. Yang tidak mampir ada. Hadis yang sahih juga, yang dikenal dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis kartu. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada hadis itu disebutkan Allah Azza wa Jalla mendatangkan sijilat yang banyak sekali. Sijilat itu laporan, lembaran-lembaran laporan amal keburukan seorang. Orang itu didatangkan di depan orang, diadili, diberikan catatan-catatan amal keburukan, dia banyak sekali, hatta ra'a nafsahu annahu halak, sampai dia sudah pasrah wes, nggak ada apa-apa sama sekali. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu nggak dosa ini? Tahu. Ingkari nggak? Enggak. Memang tahu dia. Ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atungkiru min hadza syai'an? Kamu mengingkari ini? Enggak. Tahu memang itu dilakukan terus sama dia. Afalaka udhrun? Apa kamu punya alasan? Dia juga mengatakan la ya Rabb, saya enggak punya alasan sama sekali. Punya amal? Enggak punya. Yes. Tapi Allah mengatakan bala, punya, kamu punya. Kemudian diambilkan oleh Allah Subhanahu wa taala bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diambilkan oleh Allah satu catatan, dia punya tauhid. Punya tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetap dia enggak pede. Satu kartu dengan berpuluh-puluh kartu. Dia mengatakan saya bekerja dengan apa? Saya bisa manfaatkan apa ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaka la tudlam. Kamu tidak akan dizalimi hari ini. Kemudian Allah menyatakan uhdur waznaka. Allah mengatakan datangkan timbangannya. Fayaqulu ya Rabb ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi sijillat. Ya Allah, satu kartu dibandingkan ini gimana? Kemudian fa innaka la tudlam, kamu tidak akan dizalimi hari ini. Fatudha'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Kemudian semua laporan itu dalam satu sisi timbangan, satu kartu dalam satu timbangan. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata yang ini terlempar semua, bitaqah la ilaha illallah menang. Ini namanya hadis bitaqah, terkenal sekali. Menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar sekalipun banyak, Allah masih akan mampu untuk mengampuni dia. Mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah terkapar dengan banyak dosa besar, belum sempat bertaubat, Allah masih mungkin mengampuni dia di hari kiamat. Tapi mungkin juga dia dimampirkan, seperti tadi yang kisah jahannamiyun. Akan tapi syirik tidak. Dalilnya apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan demikian ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh masing-masing orang tua ketika akan mendidik anaknya. Jangan sampai anaknya terjerumus ke dalam kesyirikan. Wah, kan nggak mungkin zaman sekarang sudah ngaji di masjid aja sudah insya Allah aman gitu. Ngaji sama orang-orang jenggotan sana. Ya, nggak ada jaminan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim, nabi. Anak-anaknya banyak yang jadi nabi. Bahkan Rasulullah SAW keturunan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, wa man ya'manu ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim aja tidak merasa aman dari kesyirikan. Maka orang tua ini juga harus khawatir anak-anaknya nanti na'udzubillah. Zaman sekarang itu luar biasa. Medsos itu bukan hanya syahwat aja isinya, bisa jadi ada syirikannya. Atau mungkin belajar di medsos tahu-tahu jadi teroris, na'udzubillah. Ya, bisa jadi itu. Itu ceritanya sudah banyak, ini kepanjangan. Ya, tapi yang jelas kita perlu hati-hati, termasuk ketika calon suami mau menikah.
Jangan sampai rumahnya menjadi tempat kesyirikan. Dibersihkan itu. Kalau mau bikin rumah kan dibersihkan dulu. Ular-ularnya dikeluarkan. Ini lebih parah dari ular kesyirikan itu. Ya, jangan sampai nanti selama perjalanan bahtera rumah tangga banyak kesyirikannya. Keyakinan kalau enggak begini kualat, kalau nanti enggak begini kualat, harus begini. Ya, ini kesyirikan merupakan satu yang paling mengerikan dan berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan kita bisa istiqamah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ana pertanyaan bisa jar 20 menit ya. Ada nasihat dari seorang Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau pernah bertemu dengan seorang yang sudah tua. Ditanya orang tua itu oleh Fudail ibn Iyad, "Kam atat alaik?" Umurmu berapa? Qala sittuna sanah. Dia mengatakan 60 tahun. Kemudian Fudail ibn Iyad mengatakan, "Ama ta'lamu annaka fi sayrin kulla yawmin taqtaribu wa anta tushiku ala nihayatiha." Kamu sadar enggak selama 60 tahun itu kamu menelusuri perjalanan sekarang hampir sampai di pojokan. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kata Fudail bin Iyad, "Hal ta'lamu ma'naha?" Kamu tahu artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Iya. Innalillahi 'abid wa inna ilaihi raji'. Kita hamba Allah, kita akan balik. Kalau begitu, kamu tahu akan ditanya, maka hendaklah kamu mempersiapkan jawabannya. Kemudian ditanya, "Wal hilah, kalau gitu gimana sekarang caranya? Saya sudah tua ini." Kemudian kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Ahsin fima baqi, yaghfir lakallahu fima madha." Kamu perbaiki di sisa umurmu, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidhta bima madha wa fima baqi. Tapi kalau kamu berbuat jelek di sisa umurmu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban yang dulu dan yang akan datang. Tapi kalau kamu perbaiki sisa umur, maka yang dulu akan diampuni, yang akan datang baik-baik semuanya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya kita pernah melakukan kesalahan, kita bertobat. Kalau seandainya kita pernah melakukan kebaikan, mudah-mudahan dengan taubat kita amal-amal itu tetap ada pahalanya. Seperti itu. Kira-kira nggak ada tanya jawabnya. Kapok nanti pengajian kelamaan. Benar. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.